Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Selamat masuk, terima kasih. Terus antar dulu. Silakan. Apakah sudah merasa nyaman? Sudah. Boleh tahu namanya siapa? Aman. Mau dipanggil Nurul atau Anda atau Iqbal? Nurul aja. Panggil Nurul ya. Apakah Nurul sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih. Saya akan memberitahukan sedikit mengenai konselingnya. Konseling adalah di mana Mbak sebagai klien, saya sebagai konselor, menceritakan masalah Mbak dan saya membantu Mbak dalam memecahkan masalah yang sedang Mbak Nurul hadapi sendiri. Dalam sesi konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana cerita Nurul tidak akan ada yang mengetahui dan tidak akan dibocorkan. Hanya Nurul dan saya sendiri yang tahu. Yang kedua ada asas penormatifan, di mana asas itu dilarang melanggar norma masyarakat. Ada asas kekinian, di mana yang Nurul ceritakan itu adalah masalah yang Nurul hadapi saat ini. Yang terakhir ada asas keterbukaan. Nurul menceritakan semua yang Nurul rasakan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Apakah Nurul mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Menurutnya ya. Saya lanjut ya. Izinkan saya untuk mengucapkan janji konselor. Saya, Umi Rahmawati, saya bersedia dan sanggup memelihara, menerima, mendengar, dan menyimpan dan merahasiakan data dari klien dan tidak layak ada orang lain yang mengetahui. Apakah Nurul ingin bertanya? Baik. Berarti saya akan memberitahu bahwa hari ini kita akan melakukan sesi konseling selama 30 menit. Jika konseling ini belum selesai atau masalah masih belum terpecahkan, bisa dilanjutkan dalam sesi konseling berikutnya. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Sebelumnya, bagaimana kabar Nurul hari ini? Bagaimana nih perjalanan Nurul dari rumah sampai sini? Jauh banget. Cukup jauh ya. Sekarang ceritakan apa yang Nurul rasakan. Jadi itu udah kecelakaan bis ketika ingin jalan-jalan dari kampusnya dia. Kebetulan kita ini beda kampus dan saya sama teman saya ini tuh udah cukup dekat dari SD. Kita sering bareng sampai SMA pun bareng. Bedanya di kampus kita bisa. Dan mereka itu di situ kecelakaan gara-gara kebakar, bisa kebakar. Dan kenapa saya bisa kecewa, kesel dan sedih itu karena pada saat hari H ini menjelang dia melakukan kayak studi tour itu jalan-jalan ke kampusnya, saya pertama diajakin dia untuk kayak ayo Rul kita jalan-jalan dulu sebelum aku pergi. Kebetulan dipergiin jauh ke Bali. Terus saya bilang enggak gue mau main. Saya gituin, gue mau main ke temen kampus. Terus
bilangnya udah Rul kok sering main ke temen kampus sama gue, kayaknya udah jarang banget, kayak protes, sempat kita debat, ribut, dan saya tetap memutusin untuk main dengan teman kampus saya. Saya main, akhirnya besokannya dia jalan. Di jalan, kita sempat nggak kontak-kontakan, kita nggak teleponan, nggak WhatsApp, nggak chattingan, sampai dimana beberapa hari kemudian saya dikabarin dia udah meninggal itu pas dibawa ke rumah sakit. Dan sebenarnya pas perjalanan ke rumah sakit itu dia masih sadarkan diri, tapi pas sudah sampai di UGD ICU itu tuh dia udah menghembuskan nafas lagi. Terus yang saya kecewa seringnya, penyesalan saya sih itu sih, kenapa nggak mau dan menolak ajakan dia untuk jalan-jalan sama dia berduaan hangout untuk yang mungkin bagi dia udah punya firasat kalau itu tuh untuk terakhir kalinya dia tuh ada di dunia ini. Dari cerita yang Nurul ceritakan barusan, upaya apa yang sudah Nurul lakukan? Kalau untuk pertama kali dengar kabar dia meninggal, pertama setelah saya berada di kampus. Dan sebenarnya nggak percaya dong, kayak apaan sih paling yang bohong, dia kan lagi jalan-jalan. Terus dengar kabar berita juga, dengan plat nomor, dengan tujuan itu sama persis. Jadi ya mau gimana lagi, mau nggak percaya tapi udah ada buktinya kan, disiarin langsung. Terus akhirnya saya rumahnya langsung, saya lihat risetnya, dan ya saya langsung melihat dia meninggal di situ, dan saya lengkapin di jasad dia sebenarnya. Saya misal sama dia, saya ungkapin segala curahan saya, masih saya, perasaan saya, semua saya ungkapin, bahkan di depan orang juga. Terus sebenarnya sempat disalahin sama salah satu abangnya dia, karena dia dulu ngaji abang. Kenapa disalahinnya? Karena itu saya nggak ikut pada saat dia minta ajak saya untuk jalan berdua. Jadi itu sih. Jadi langkah apa yang sudah Nurul ambil dalam mengenai apa yang Nurul rasakan? Pertama mungkin minta maaf sama keluarga, karena permintaan para keluarga yang sampai saya tidak sanggup dan tidak bersedia. Terus saya juga minta maaf sama sahabat saya ini, dan sempat kayak menyalahkan diri saya sendiri, kenapa nggak ikut. Terus juga flashback ke waktu itu, dimana kita debat, ribut, dan mungkin bisa dibilang itu selama saya bersama sama dia salah satu ribut terbesar. Terus kira ya itu sendiri, saya minta maaf sama dia, tetap saya minta maaf karena emang disitu saya tahu saya salah, kenapa nggak ngikutin permintaan akhir dia dan ini untuk jalan-jalan. Apakah saya boleh tahu skala berapa dari yang Nurul sudah ceritakan, skala berapa kesedihan yang Nurul rasakan? Kalau skalanya sih 8. Oke, berarti Nurul merasa sangat sedih sekali ya. Baik, saya akan mengenalkan yang namanya teknik kursi kosong. Nurul sudah pernah dengar sebelumnya? Baru pertama kali dengar. Saya jelaskan sedikit ya. Teknik kursi kosong adalah di mana Nurul bercerita kepada kursi kosong sebagai simbol dari sebuah konflik yang sedang Nurul hadapi. Jadi, Nurul bercerita mencurahkan apa yang Nurul rasakan tanpa menyebutkan identitas. Nurul harus merasakan bahwa di depan Nurul adalah teman Nurul yang telah tiada, dan Nurul ungkapkan apa yang Nurul ingin ungkapkan dan belum tersampaikan tentunya. Apakah Nurul bersedia? Saya bersedia. Nurul bersedia ya. Nurul akan melakukan kursi kosong. Baik, sekarang Nurul bisa lihat ke depan
Lihat kursi kosong itu dan anggap bahwa itu adalah tempat Nurul. Apakah Nurul paham? Sekarang Nurul bisa ceritakan apa yang Nurul rasakan, apa yang Nurul ingin ungkapkan dan belum tersampaikan. Silakan. Hai. Maaf, gimana? Gimana? Banyak temennya nggak? Minta maaf ya. Ya mungkin kalau misal kata maaf aja nggak cukup. Gue tahu kok lo kesel sama gue, kecewa, merasa kayak kita udah berteman tahun-tahun. Gue lebih milih mereka. Minta maaf banget. Gue tahu gue udah rasa kesel, kecewa, benci sama gue. Gue harus gimana lagi? Gue udah selalu kayak dihantu-hantuin oleh masalah ini. Tapi gue yakin kok lo di sana kan mau sakitan lagi kan. Terus cowok yang brengsek itu juga udah kena tulang sama aku. Dia udah kena tulang lah, udah bisa kita sama ceweknya sekarang. Gimana keadaan lu? Main sama siapa? Sekarang juga ada drakor baru. Terus yang bisa nonton kan? Terus sih pergi gitu aja. Kan gue bilang kalau lu mau kemana-mana tuh lu tuh izin aja yang bener. Pernah keluar kan? Karena tadi deket aja mau ulang tahun, kita mulai bareng. Dia bilang gue bilang kalau lu ulang tahun lu bakal traktir gue. Dia udah meninggal. Tapi nggak apa-apa. Mungkin orang baik masih. Ya lu pikirin tuh orang baik. Nanya kalau ambil duluan kan besok hari ulang tahunnya yang ke-20. Gue bakalan datang ke makam lu, gue bakal bawain bunga-bunga kesukaan lu. Gue pasti gue bakal bawain semua bunga-bunganya biar makamnya bakal cantik gitu deh. Terus nanti kita nemenin Rafa di makam. Kita nggak bisa ya? Nggak ada. Sedih banget. Gue minta maaf, bener-bener minta maaf. Kenapa gue banget? Tapi setelah gue ngungkapin sama kalau gue ngerasa lega, gue ngerasa kayak ya beban yang gue pikul mungkin penyesalan gue sedikit sudah. Kalau gue udah ngeliat lu di sini, lu udah senang, udah happy, udah bahagia di sana. Jangan lupa lu harus istirahat ya. Pasti nanti gue nyesel lo kok, nanti kita main bareng, kita nonton drakor bareng, kita kasih sekolah bareng. Oke. Gue minta maaf banget terus sekali lagi. Yang ini gue sayang banget sama lo. Sorry banget. 3. Apakah Nurul sudah selesai mengutarakan apa yang ingin Nurul utarakan? Untuk saat ini sih saya sudah merasa sudah cukup ya. Bagaimana perasaan Nurul setelah melakukan teknik kursi kosong? Saya merasa cukup baik sih. Mungkin jauh lebih tenang udah karena ada
menyalurkan gitu, dan juga benar-benar kayak namanya, kalau sahabat saya itu benar-benar ada di situ, dan saya sendiri bisa mengungkapkan secara langsung rasa bersalah saya, dan saya benar-benar sedih. Boleh saya tahu, setelah Nurul melakukan teknik kosong, skala kesedihan berapa yang Nurul rasakan sekarang? Untuk hal yang sangat entah. Baik, berarti jika skala itu di angka 4, Nurul sudah merasa sedikit lega, betul? Betul. Kemudian, langkah apa yang akan Nurul ambil untuk kedepannya? Mungkin untuk itu saya lebih harus bisa menerima keadaannya, terus jangan terlalu menyalahkan diri saya sendiri, karena kan emang kejadian itu nggak sepenuhnya saya yang salah. Mungkin pada hari itu saya cuma ada baru beradaptasi dengan lingkungan kampus juga yang harus ya cukup sulit, terus juga ya nanti ini mungkin ya ketika ada suatu masalah jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, dan harus bisa menerima semuanya dengan harus lebih ikhlas lagi, dan ya itu aja sih. Oke, baik. Menurut saya, apa yang sudah Nurul ceritakan, dari pertama Nurul ceritakan bahwa dia sangat kesal, terus sangat sedih, dan setelah melakukan teknik kursi kosong, Nurul mengutarakan apa yang Nurul rasakan, Nurul mengutarakan apa yang ingin Nurul utarakan kepada teman Nurul yang telah meninggal. Dan saya rasa betul itu tidak sepenuhnya salah Nurul. Memang kematian itu tidak ada yang tahu ya. Jadi Nurul tidak salah. Mungkin memang di saat itu Nurul telah Tiga. dan Nurul sedang dihadapkan oleh dua pilihan. Tentu dua pilihan tersebut memiliki sebab akibatnya masing-masing ya. Dan Nurul memilih untuk bermain dengan teman kuliah Nurul yang baru. Itu tidak salah. Memang semuanya sudah digariskan, dan yang sudah terjadi tidak bisa diulang kembali. Nurul sangat hebat. Nurul bisa melalui semuanya, dan Nurul bisa sampai di sini. Nurul bisa sampai titik sini, dan Nurul bisa bercerita kepada saya. Tentu Nurul sangat hebat. Untuk kedepannya, Nurul ketika merasa sedih lagi, atau mungkin Nurul memiliki masalah di luar masalah ini, Nurul bisa melakukan yang namanya teknik kursi kosong. Seperti tadi, jika masalah itu masih termasuk masalah yang ringan. Jika masalahnya sudah berat, Nurul bisa kembali kepada saya lagi dan menceritakan apa yang Nurul rasakan, dan kita melakukan sesi konseling. Jadi sampai sini ada yang perlu ingin pertimbangan lagi? Sudah. Jadi perasaan Nurul sudah lega? Sama-sama. Oke, baik. Apakah selanjutnya Nurul bisa menerima diri Nurul, tidak menyalahkan diri Nurul lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sesi konseling ini bisa saya akhiri. Dan jika Nurul ingin bertanya lagi atau ingin memecahkan masalah yang sedang Nurul hadapi, kita bisa bertemu di sesi konseling selanjutnya. Kalau begitu, jika Nurul sudah merasa lega, konseling ini saya selesaikan. Terima kasih, semoga Nurul bisa melanjutkan hidup Nurul dengan tenang. Selamat siang. Terima kasih sama Mbak.
Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya, terima kasih.